Mutiara Hikmah. Kaidah yang kelima, ini masih ada 2 kaidah lagi. Kaidah yang kelima, walaupun akal memiliki kedudukan tinggi, sebagaimana di poin pertama, akal memiliki kedudukan tinggi, tapi area jangkauannya terbatas. Ya, dia memiliki batas, tidak secara mutlak. Ya, sebagaimana ucapan sebagian ulama, lil aqli haddun yantahi ilaihi, kama anna lil basari haddun yantahi ilaihi. Pandangan kita, ini karena kita makhluk, ini sesuatu yang sifatnya menempel pada makhluk. Sebagaimana makhluk itu terbatas, makhluk itu lemah. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan kondisinya adalah lemah. Sebagaimana kemampuan manusia yang lain, melihat ada batasnya. Ketika terhalang tembok misalkan, terhalang tabir, dia tidak bisa melihat apa yang di balik tabir. Dalam kondisi tertentu misalkan melihat sesuatu yang sangat jauh di luar jangkauannya, dia juga tidak mampu. Pendengaran juga sama. Dia tidak bisa mendengarkan suara yang sangat kecil atau suara yang sangat keras. Kemudian fisik yang lainnya, termasuk juga akal. Akal manusia ada batasnya. Ketika dia sudah di luar kemampuannya, maka dia tidak akan bergerak, tidak mampu untuk melakukan itu. Tidak mampu mencerna. Jika dilewati maka akan muncullah kekacauan. Kekacauan itu muncul bukan dari akal, tetapi akal yang sudah melewati batasnya. Di antara buktinya adalah akal tidak bisa menjangkau perkara ghaib, hal-hal yang ghaib. Misalkan tentang perincian sifat Allah Ta'ala, hakikat dan kaifiyahnya, itu tidak bisa dijangkau. Misalkan Allah Maha mendengar. Bagaimana perincian, atau misalkan Allah memiliki sifat tangan atau mata, maka perinciannya bagaimana itu tidak bisa dijangkau karena perkara yang ghaib. Allah tidak memberikan kabar kepada kita melalui hadis maupun Al-Qur'an. Atau misalnya perincian tentang sifat malaikat selain yang disebutkan dalam wahyu. Kemudian perincian tentang detail kehidupan di akhirat nanti, dimulai dari ketika sudah wafat, bagaimana kehidupan alam barzakh secara detail, ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka ini menunjukkan bahwa akal manusia terbatas. Jika batas tersebut dilewati, ya, keluar dari area jangkauannya, maka di saat itu ketika berkaitan dengan syariat, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Akal harus tunduk kepada wahyu. Karena tidak ada lagi, dia tidak mampu untuk mencerna yang di luar batas kemampuannya. Kemudian di antara buktinya juga adalah akal tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya nurul hidayah, tanpa adanya petunjuk. Tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mandiri tanpa adanya petunjuk. Jika berdiri sendiri maka dia bisa tersesat. Sebagaimana ini akal dengan pandangan untuk memudahkan. Manusia bisa melihat, nurul ain, ini tidak bisa melihat sesuatu tanpa adanya cahaya bantuan, ya, nurus syams, cahayanya matahari atau penerangan lampu. Begitu juga akal, tidak bisa dia berpikir kecuali harus ada petunjuk dari Al-Quran atau karena petunjuk dari keimanan, ya, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Akal yang tidak memiliki cahaya seperti ini maka tidak berguna, ya, bisa tersesat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ketika mereka menolak tanda-tanda ayat-ayat Allah, maka tidak akan berguna lagi as-sama' wal basar dan al-fuad. Pendengaran, penglihatan, kemudian akal manusia tidak akan berguna lagi ketika tidak mengikuti wahyu, tidak mengikuti ayat-ayat Allah. Kemudian di antara bukti juga bahwasanya akal memiliki batas, bahwasanya akal tidak bisa berdiri sendiri menjadi hakim untuk menentukan ketika terjadi perselisihan pendapat manusia. Tidak bisa berhakim kepada akal. Misalkan ada orang yang berpendapat A, pendapat B. Lalu ada akal yang ketiga yang digunakan untuk menghakimi. Ini tidak mungkin.
Karena atas dasar apa dipilih akal yang ketiga ini, padahal masih ada dua akal yang lain. Akal berpotensi beda-beda setiap orang, bertingkat-tingkat, pemahaman bertingkat-tingkat. Kalau dikatakan akal adalah hakim, penentu ketika ada perselisihan, ada berbagai pendapat, maka terus akalnya siapa yang digunakan? Padahal akal ini berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Tingkat keyakinan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ketika tidak sampai level 100% yakin, nah, maka ini berpotensi, berarti otomatis berpotensi adanya keraguan atau berpotensi adanya kesalahan. Sehingga bagaimana mungkin dijadikan hakim ketika terjadi perbedaan pendapat. Oleh karenanya, yang tepat dalam ketika terjadi perselisihan pendapat adalah kembalinya kepada wahyu, kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian bertentangan, berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang suatu perkara apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang masih berhakim kepada akal seseorang, misalkan akalnya para filosof digunakan untuk penentu. Maka itu salah, karena akal saja berbeda-beda setiap orang. Orang yang cerdas pun mereka berbeda pendapat. Ya, masa dijadikan hakim? Karena itu maka satu-satunya hakim, ya, penentu mana pendapat yang benar, mana yang salah, mana yang benar, yang bisa menentukan adalah wahyu yang sahih. Karena wahyu yang sahih sudah pasti, ya, sudah terbukti juga tidak ada pertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sepanjang masa Al-Qur'an ini sudah dipelajari semua orang, baik yang setuju maupun tidak setuju, baik yang beriman maupun tidak. Tidak terbukti ada pertentangan yang nyata. Adanya memang yang menganggap bahwa ada pertentangan itu tidak nyata. Ketika dilihat lagi ternyata tidak bertentangan. Ya, ini menunjukkan bahwa wahyu menjadi hakim. Kemudian berikutnya yang keempat, telah dijelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu. Sekalipun demikian, bukan berarti akal menjadi hakim bagi syariat. Kalau tadi hakim untuk perbedaan pendapat manusia. Yang keempat ini, tidak juga bisa menjadi hakim untuk syariat. Atau digunakan untuk memahami seluruh sisi-sisi syariat. Wujuhu syar'. Ketika ada seseorang tidak bisa memahami syariat, atau dia merasa belum yakin dengan syariat, maka tidak boleh dia berhakim menggunakan akal. Ya, tidak bisa seperti itu. Oleh karenanya harus dibedakan antara sesuatu yang tidak masuk akal, ya, dengan sesuatu yang akal masih belum untuk memahaminya. Ya, yang sesuatu yang masih belum difahami oleh akal. Karena akal yang sahih itu pasti sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi timbangan untuk menentukan benar dan salah, hak dengan batil adalah Alkitab, Al-Munazzal, Al-Quran, wahyu yang terbukti benar, ya, dan tidak ada kesalahan di dalamnya, sekecil apapun itu. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.